Selamat datang di sudut pandang ChatGPT, memberikan pandangan lain dari sudut artificial intelligence ChatGPT. Baik teman-teman, di sini kita lihat ada berita ya di kompas.com, siswa SMP di Temanggung bakar sekolah karena sering dibully. Mengapa anak bisa menjadi pelaku bullying? Nah ini studi kasus yang akan kita coba tanyakan ke apa sih tanggapan dari ChatGPT gitu ya. Kita uji coba. Jadi sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa ini adalah contoh beberapa kasus. Jadi sebelum ini adalah hanya pengetesan kemampuan dari ChatGPT semata terhadap kasus yang ada gitu ya. Nah kita akan coba menggunakan prompt engineering menggunakan metode rule ya. Di sini kita akan bikin studi kasusnya, kemudian nanti ada role-nya, nanti ada role sebagai polisi, pengacara, kepala sekolah, dan orang tua. Kita coba apa yang jadi tanggapan dari atau respon dari ChatGPT. Kita cobakan misalnya pertama kita jadikan dia role sebagai polisi. Kita posisikan, kita copy dulu, kemudian kita masuk ke ChatGPT-nya. Kita press di sini. Nah, ini adalah rule-nya yang kita ceritain dulu. Kemudian apa yang akan jadi tanggapan dia dari ChatGPT. Sebagai polisi, dalam situasi tersebut, langkah-langkah yang mungkin diambil adalah sebagai berikut. 1. Tanggap darurat jika ada laporan tentang kebakaran di sekolah. Tugas utama saya sebagai polisi adalah segera menghubungi petugas pemadam kebakaran dan memastikan bahwa personel yang sesuai dikerahkan untuk mengendalikan kebakaran dan melindungi keselamatan semua orang yang berada di sekitar area tersebut. 2. Penyelidikan. Setelah situasi kebakaran terkendali, saya akan memulai penyelidikan untuk mengumpulkan informasi tentang kejadian tersebut. Saya akan berbicara dengan saksi-saksi, termasuk staf sekolah, siswa, dan si pelaku sendiri jika memungkinkan, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang motif dan kronologi kejadian. 3. Perlindungan terhadap pelaku. Mengingat bahwa pelaku adalah seorang siswa berusia 14 tahun, langkah pertama adalah memastikan keselamatan dan kesejahteraan pelaku. Saya akan memastikan bahwa dia mendapatkan perawatan medis jika diperlukan dan bahwa dia tidak dalam keadaan yang membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. 4. Konseling dan dukungan. Saya akan menghubungi pihak sekolah dan pihak berwenang terkait, seperti Dinas Pendidikan setempat, untuk memberitahu mereka tentang insiden ini dan bekerja sama dalam memberikan dukungan psikologis dan konseling kepada pelaku. Tujuan dari langkah ini adalah untuk membantu pelaku mengatasi masalahnya dan menghindari tindakan yang merugikan dirinya sendiri atau orang lain di masa depan. 5. Penanganan hukum sebagai polisi. Saya akan menyampaikan laporan penyelidikan kepada pihak berwenang yang berkompeten, seperti jaksa atau lembaga yang berwenang dalam hukum anak. Mereka akan menentukan tindakan hukum lebih lanjut yang sesuai dengan hukum yang berlaku untuk kasus ini, termasuk kemungkinan tindakan rehabilitasi atau pengasuhan yang diperlukan bagi pelaku. Penting untuk dicatat bahwa setiap kasus memiliki faktor-faktor unik dan penanganan nyata akan bervariasi tergantung pada kebijakan, hukum setempat, dan kondisi spesifik yang ada. Prosedur hukum yang tepat harus diikuti untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Nah itu jawaban atau respon dari ChatGPT kalau dia posisi sebagai polisi. Nah kita coba akan tempatkan bagaimana kalau dia sebagai pengacara dari si korban tersebut ya.
Nah, ini adalah promnya. Oke, kemudian kita akan tambahkan ke prompt ChatGPT-nya. Kemudian seperti apa jadi responnya. Sebagai pengacara dari siswa tersebut, langkah-langkah yang mungkin diambil dalam situasi ini adalah sebagai berikut. 1. Membangun hubungan dengan klien. Langkah pertama adalah membangun hubungan dan menjalin komunikasi yang baik dengan klien, yaitu siswa yang melakukan tindakan membakar sekolah. Penting untuk mendengarkan ceritanya, memahami pengalamannya, dan memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses hukum yang akan dihadapi. 2. Konsultasi hukum. Melakukan konsultasi hukum dengan klien untuk memahami secara lebih mendalam kasus yang dihadapi, termasuk faktor-faktor yang terkait dengan pelaku bullying yang dialami oleh klien. Memperoleh informasi tentang hukum yang berlaku, terutama dalam konteks hukum anak, untuk membantu klien dalam memahami kemungkinan konsekuensi hukum dari tindakannya. 3. Melibatkan pihak berwenang. Berkomunikasi dengan pihak berwenang yang relevan, seperti pengacara pembela umum, jika siswa tidak mampu mempekerjakan pengacara pribadi, lembaga hukum anak, atau organisasi yang berkaitan dengan hak anak. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang diperlukan bagi siswa dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. 4. Penyelidikan dan pembuktian. Bekerja sama dengan penyidik dan pengacara yang terkait untuk melakukan penyelidikan yang teliti dan mengumpulkan bukti yang relevan, termasuk bukti tentang pengalaman bullying yang dialami oleh siswa. Fokus pada upaya membuktikan bahwa tindakan siswa tersebut sebagian besar disebabkan oleh tekanan psikologis yang dialami sebagai korban bullying. 5. Pertemuan mediasi dan alternatif. Mencari opsi mediasi atau alternatif lain dalam menangani kasus ini, terutama jika siswa menunjukkan penyesalan atas tindakannya dan telah menunjukkan perubahan perilaku positif. Upaya mempertimbangkan penyelesaian di luar jalur peradilan dapat membantu menghindari konsekuensi hukum yang berat bagi siswa dengan tetap memastikan kepentingan korban dan keadilan dipertimbangkan. Penting untuk dicatat bahwa sebagai pengacara, saya akan berusaha memberikan nasihat hukum dan dukungan kepada klien sebaik mungkin. Namun akhirnya keputusan dan tindakan yang diambil akan ditentukan oleh klien sendiri dan pihak berwenang yang relevan. Nah, itulah tanggapan kalau ChatGPT sebagai pengacara dari siswa pelaku pembakaran sekolah itu. Nah, kemudian kita akan coba kasusnya, rule-nya adalah untuk kepala sekolahnya. Apa kira-kira yang jadi respon ChatGPT kalau dia sebagai kepala sekolahnya? Kita lihat ya. Sebagai kepala sekolah dalam situasi ini, langkah-langkah yang mungkin diambil adalah sebagai berikut. 1. Tanggap darurat setelah kejadian pembakaran sekolah. Langkah pertama yang harus diambil adalah memastikan keselamatan dan evakuasi siswa dan staf yang berada di dalam bangunan. Menghubungi petugas pemadam kebakaran dan memastikan bantuan darurat tiba di lokasi. 2. Komunikasi dan koordinasi, menginformasikan pihak berwenang seperti polisi dan dinas pendidikan setempat tentang kejadian tersebut, berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk mengurus investigasi dan memastikan keamanan dan kesejahteraan siswa serta staf yang terlibat. 3. Bantuan psikologis dan dukungan. Menyediakan dukungan psikologis bagi siswa dan staf yang terkena dampak kejadian ini. Menghubungi tim konselor sekolah, psikolog, atau pihak berwenang terkait untuk memberikan bantuan dan pemulihan yang diperlukan dalam mengatasi trauma dan emosi yang timbul akibat kejadian ini. 4. Investigasi internal.
Memulai investigasi internal di sekolah untuk mencari tahu penyebab terjadinya pembakaran dan melibatkan pihak yang terkait. Mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan, termasuk wawancara dengan siswa dan staf untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi yang memicu kejadian ini. 5. Mengatasi perundungan. Mengambil tindakan konkret untuk mengatasi masalah perundungan yang dialami oleh siswa. Mengadakan pertemuan dengan para siswa, staf, dan orang tua untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan anti perundungan yang jelas dan efektif di sekolah. 6. Kerjasama dengan pihak berwenang. Bekerja sama dengan pihak berwenang, seperti polisi dan dinas pendidikan setempat dalam menyelidiki kasus perundungan yang terjadi. Memberikan bukti dan informasi yang relevan untuk membantu proses penyelidikan dan memastikan bahwa langkah-langkah yang diperlukan diambil terhadap para pelaku perundungan. Penting untuk mencatat bahwa dalam situasi ini, tindakan yang diambil oleh kepala sekolah harus selalu mengutamakan keamanan siswa dan staf, serta memastikan perlindungan mereka. Selain itu, langkah-langkah pencegahan dan penanganan perundungan harus diambil secara serius untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif bagi seluruh siswa di sekolah. Itulah ketika ChatGPT menjadi kepala sekolahnya ya. Nah, kemudian kita coba minta ChatGPT menjadi orang tua si pelaku tersebut. Nah, kira-kira apa yang akan dia respon gitu ya. Sebagai orang tua dari siswa tersebut, langkah-langkah yang mungkin diambil dalam situasi ini adalah sebagai berikut. 1. Mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan anak. Pastikan anak Anda dalam kondisi fisik dan emosional yang baik setelah kejadian tersebut. Berikan dukungan dan cinta kepada anak Anda dalam menghadapi situasi yang sulit ini. 2. Mendengarkan dan berkomunikasi dengan anak, luangkan waktu untuk mendengarkan cerita dan pengalaman anak Anda. Biarkan mereka berbicara tentang perasaan mereka, frustrasi, dan alasan di balik tindakan yang dilakukan. Dengan memperhatikan dan memahami, Anda dapat menciptakan ruang yang aman bagi mereka untuk berbagi dan mengungkapkan perasaan mereka. 3. Dukungan emosional dan psikologis. Sediakan dukungan emosional dan bantuan psikologis yang diperlukan bagi anak Anda. Membantu mereka mengatasi trauma, stres, dan emosi yang mungkin muncul setelah peristiwa ini. Jika perlu, konsultasikan dengan profesional kesehatan mental atau konselor sekolah untuk mendapatkan bantuan yang tepat. 4. Mendiskusikan masalah perundungan. Bicarakan tentang masalah perundungan yang dialami oleh anak Anda. Dorong mereka untuk berbicara tentang pengalaman mereka, mengidentifikasi siapa yang terlibat, dan bagaimana perundungan tersebut memengaruhi mereka. Berikan dukungan dan bantu mereka menemukan cara untuk mengatasi perundungan, termasuk melibatkan pihak sekolah atau pihak berwenang yang relevan. 5. Kolaborasi dengan sekolah. Ajukan pertemuan dengan pihak sekolah untuk membahas masalah perundungan yang dialami anak Anda. Jelaskan situasi dengan rinci dan berbagi kekhawatiran Anda. Ajak pihak sekolah untuk bekerja sama dalam menangani masalah ini, termasuk melibatkan staf sekolah, konselor, atau tim anti perundungan yang ada di sekolah. 6. Mengajukan laporan dan pencarian keadilan jika perundungan berlanjut atau jika tindakan anak Anda membakar sekolah memiliki konsekuensi hukum. Pertimbangkan untuk mengajukan laporan ke polisi dan meminta bantuan dari pengacara untuk menjalani proses hukum yang sesuai. Pastikan Anda memahami konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh anak Anda dan membantu mereka dalam menghadapinya. Ingatlah bahwa situasi ini kompleks
dan setiap tindakan harus dipertimbangkan secara hati-hati dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak Anda. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari profesional atau pihak berwenang yang relevan untuk membantu Anda dan anak Anda dalam menghadapi situasi ini dengan bijaksana. Dan itulah teman-teman ya tanggapan dari ChatGPT ini.